Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Close Up Antara. Nah, membahas mengenai fashion Bandung. Kali ini podcast kita menghadirkan salah satu pelaku fashion Bandung yang cukup unik. Letak uniknya di mana? Karena dia adalah handicraft atau kerajinan tangan, tapi memiliki konsep slow fashion. Nah, apa itu slow fashion? Kita sudah hadirkan di sini, yaitu Teh Yeni. Teh Yeni. Gimana ya. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Nah, tadi sempat saya sebutkan nih Teh bahwa Teh Yeni adalah pelaku salah satu bisnis handicraft. Bisnis apa Teh, kalau boleh diperkenalkan? Saya fashion aksesoris yang fokusnya pada tas kerajinan tangan yang dibuat dari bahan benang dan tali dengan menggunakan teknik crochet dan makrame. Apa itu crochet? Crochet itu kerajinan mengaitkan benang, merajut benang. Menganyam. Dengan menggunakan alat yang disebut hakpen. Gitu. Jadi kalau lebih jelasnya crochet itu bukan merajut tapi merenda. Merenda. Iya. Oke. Nah, kenapa tertarik dengan dunia fashion dengan teknik crochet atau merenda? Oke. Pertamanya saya memang menyukai DIY ya, do it yourself. Nah, crochet ini kan kita pelajari waktu kegiatan SMP dulu yang Pramuka. biasa. Ya, pramuka atau keputrian gitu. Yeah. Nah, itu kan kita diajarkan crochet dulu. Nah, dari crochet ini kita bisa membuat macam-macam, dari mulai fashion, aksesoris, home decor gitu. Nah, ketika berlanjutnya dengan bertambahnya usia, kegiatan juga bertambah, terus kita mempunyai kesibukan macam-macam. Kita butuh healing dong. Nah, bagi saya healing itu adalah membuat sesuatu. Gitu. Oh gitu. Itu healing ya? Healing. Wow, produktif sekali. Jadi kalau misalnya kita membuat sesuatu yang repetitif, itu buat saya soothing banget, menenangkan gitu. Okay. Nah, itu crochet. Yeah. Jadi ketika kita membuat crochet ini kan repetitif ya polanya. Jadi seperti berhitung matematika, jadi 1 1 1 2 2 2 2 gitu. Nah, ketika itu menjadi sebuah produk kan ada sebuah achievement dalam diri kita ya. Bahwa oh, saya bisa loh bikin ini. Apalagi ketika hasil karya kita itu mendapat apresiasi dari orang lain, makin senang dong gitu. Jadi nggak cuman bisa dinikmati oleh diri sendiri tapi juga orang lain. Nah, itulah awalnya saya memulai usaha ini. Begitu. Kenapa tas? Kenapa tas? Karena perempuan tuh rata-rata sukanya tas ya. Oh iya, fashion ya. Fashion ya. Yeah. Fashion aksesoris itu yang paling sering kita gunakan itu tas kan. Tas, selain tas dan sepatu gitu. Nah, kalau tas kan kita bisa bikin dari nol sampai jadi tas itu betul-betul tanpa bantuan orang lain. Kalau crochet ya. Kalau misalnya sepatu itu masih perlu bantuan dari orang lain untuk misalnya bikin outsole-nya, bikin insole-nya, untuk tarik uppernya. Nah, itu untuk sepatu. Makanya saya lebih fokus ke tas aja. Karena kalau tas itu sense of belonging-nya lebih tinggi. Udah gitu juga dari satu benang bisa jadi satu tas tanpa memerlukan bantuan dari orang lain juga chance-nya lebih besar gitu untuk jadi gitu. Kemudian bagaimana ceritanya Teh Yeni kemudian turnover-nya menekuni bisnis ini sebagai istilahnya penghasilan? Oh oke. Pertamanya saya bikin tas nih. Jadi saya kan bukan sebuah tuh ya, seorang ibu rumah tangga nih ceritanya. Jadi sempat kerja, terus akhirnya menikah, punya anak. Ketika anak bertambah usia, kesibukan juga mulai sedikit-sedikit berkurang. Begitu. Jadi ketika kesibukan berkurang, pasti saya cari kesibukan dong. Ngapain nih gitu ya. Nah, saya bikin, ingat gitu waktu dulu saya pernah bikin crochet ini. Nah, saya bikin lah gitu ya si crochet ini. Saya bikin tas waktu itu. Nah, kebetulan ibu-ibu di sekolah itu melihat gitu hasil karya saya. Katanya itu mirip dengan satu brand di Jogja. Yang ternama juga ya. Ternama di Jogja gitu. Nah, itu mirip brand ini ya, katanya lagi happening nih sekarang gitu kan si brand ini. Oh iya, kata saya. Terus itu mahal loh katanya gitu.
Terus oh gitu, boleh dong kalau gitu pesan ke saya aja gitu kan. Nah terus oh bisa katanya kan. Terus si teman saya ini ngasih contoh si tasnya. Saya cobalah bikin, tentunya dengan sentuhan pribadi ya, nggak betul-betul menjiplak yang model dari Jogja Sana ini gitu. Ada sentuhan pribadinya dari saya. Lalu ketika saya kasih lihat, oh suka gitu, cocok. Nah terus udah gitu dari mulut ke mulut lah mereka, ini bagus loh buatan Mama Hana gitu. Nah ini kan dibeli itu tadi ya? Dibeli. Nggak dikasih aja kan? Nggak dikasih aja, dibeli. Awalnya sih nggak usah deh Mam, gantiin benangnya aja gitu. Tapi kan bikinnya lama gini gitu kan. Ya udah saya bikin, terus saya akhirnya kan seneng ya dapat ini dong apresiasi dari orang gitu ya. Saya upload lah itu ke sosial media. Nah di sosial media orang makin bertanya-tanya dong, itu bikinan siapa gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut, orang juga semakin banyak yang pesan. Dari yang tadinya hanya teman saja, tiba-tiba juga ada follower yang entah dari mana gitu ya. Nah akhirnya saya pikir ini bisa nih jadi peluang usaha gitu. Yang tadinya saya hanya terima custom, aja, akhirnya saya pikir kenapa ya nggak coba saya bikin desain sendiri. Kayaknya kepuasannya berbeda gitu. Kalau misalnya saya buat sebuah desain yang memang meluapkan aspirasi saya dalam dunia pertasan ini gitu kan. Ibu-ibu tuh beda-beda ya tasnya, ada yang seneng yang gede, ada yang kecil. Kalau saya kan seneng yang simple tapi muat banyak gitu. Coba saya bikin, saya upload lagi, ternyata apresiasinya juga lumayan gitu. Nah dari situ ketemulah dengan teman, dia bilang, Yan coba ikut ini deh, Little Bandung katanya gitu. Apa itu waktu itu Little Bandung? Nah Little Bandung itu komunitas UKM atau pelaku industri kreatif di Kota Bandung, yang difasilitasi oleh Dekranasda Kota Bandung, untuk memasarkan produk mereka ke luar negeri. Gitu. Jadi bukan memasarkan sih, lebih tepatnya showcasing. Ketika produk kita dipajang di luar negeri, itu ada di Belanda, ada di Malaysia gitu ya. Orang boleh langsung pesan ke ownernya langsung. Apakah itu salah satu bagian ketika Teh Yani mendapatkan fasilitas dari pemerintah? Kalau dengar kan kalau nggak salah sampai mendapatkan fasilitas yaitu dari apresiasi kreasi Indonesia. Betul. Dari Kemenparekraf ya. Jadi dari situ saya akhirnya rajin buka sosial media bahwa banyak sekali fasilitas dari pemerintah ya. Salah satunya dari Kemenparekraf. Apa saja Pak? Fasilitasnya apa aja itu? Kalau dulu tuh ada BISMA. Nah setelah BISMA ada apresiasi kreasi Indonesia atau AKI. Nah AKI ini ada bootcamp. Ada bootcamp di mana kita bisa mempelajari bagaimana memulai sebuah usaha. Lalu bukan hanya memulai ya. Ideasi dulu ya, berarti pertama ide ya. Ide, terus bagaimana mengeksekusi ide tersebut, lalu ketika yang sudah ada idenya bagaimana kita mempertahankan bisnis ini supaya berlanjut, manajerialnya, lalu nanti pemasarannya seperti apa, distribusinya, lalu pelaporan keuangannya seperti apa gitu. Nah itu kita saya daftar dulu AKI, lalu di AKI ini kita kan memang ada kurasi yang lumayan cukup ketat ya, karena kan dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah keterima waktu itu. Ya. Fasilitas pertama dan sampai terakhir yang dipelajari di sana apa? Fasilitas yang pertama tentunya bootcamp. Bootcamp itu saya mempelajari bagaimana kita mengatur manajemen keuangan. Berapa lama itu Teh? Itu 1 minggu aja. 1 minggu aja. Minggu aja. Jujur sih kalau boleh jujur itu kurang ya menurut saya. Karena itu seru banget. Lalu bagaimana kita melindungi hak cipta kita. Hakinya dari merek yang sudah kita buat. Betul, jadi merek yang kita buat, lalu kan hak cipta itu macam-macam ya, dari mulai merek, lalu desain segala macam itu dipaparkan, diberikan insight bahwa apa aja yang harus kita tempuh untuk melindungi apa yang menjadi kekayaan intelektual kita. Lalu setelah hak cipta kemudian apa? Hak cipta pemasarannya seperti apa, lalu desainnya apakah ada yang perlu diperbaiki dari desain kita atau tidak, begitu. Nah itu sih yang paling terasa desain sekali. Kalaupun ada yang diperbaiki berarti di sana akan dipelajari secara free.
Betul, dipelajari. Jadi waktu itu saya mendapatkan instruksi langsung dari Mbak Franka Surya. Beliau itu the brain behind every modest fashion di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Nah, Mbak Franka Surya itu memberikan insight yang luar biasa mengenai bagaimana kita bisa memasukkan unsur kearifan lokal terhadap produk kita. Jadi bagaimana produk kita itu bisa membawakan kekhasan bahwa ini dari Indonesia, begitu orang melihat selewat aja udah kelihatan gitu, ini Indonesia punya gitu. Lalu setelah itu ada fasilitas manajerial juga, manajerial, sampai keuangan. Tentu keuangan, jadi laporan keuangan seperti apa, lalu kapan kita bisa menerima investor, kapan kita bisa, apakah perlu menambah modal usaha atau lain sebagainya. Dan setelah mendapat fasilitas dari pemerintah itu, baru Teh Yeni fokus untuk menjalani bisnis ini? Tentu saja, jadi memang dari awal kita... Dari lembaga apa dulu yang memberikan support itu? Dari lembaga yang pertama sekali tentunya dari Dekranasda tadi. Dari Dekranasda, karena kita skalanya kan dari kota dulu, lalu ke provinsi, baru kementerian. Dan gitu. Dari situ Teh Yeni semakin pede untuk menjalani usaha tentu. Tas. Iya. Lalu apa Teh, istilahnya apa perbedaan sebelum mendapat pelatihan dari Dekranasda melalui Dekranasda di Bandung sama sesudah mendapatkan pelatihan ini? Lebih terkonsep ya Mas ya. Salah satu contohnya misalnya ketika kita membuat sebuah produk, kita harus punya DNA gitu. Jadi crochet atau makrame itu banyak sekali kan modelnya. Dari mulai warna, dari mulai pola, dari mulai desain, itu kita harus punya DNA-nya. Jadi ketika orang melihat produk kita, orang bisa langsung tahu gitu. Oh, ini punya Mbak Yeni, gitu. Atau ini punya siapa gitu kan. Untuk membangun brand image-nya ini ya. Ya, nah itu satu itu. Terus yang kedua, pelaporan keuangan itu penting. Iya. Pelaporan keuangan itu penting untuk mendeteksi. Cukup vital ya ini. Iya. Supaya kita bisa melihat apakah ini untung atau omset atau bersih atau kotor nih gitu ya. Betul. Jadi itu memang penting sekali pelaporan keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan itu penting sekali gitu. Jadi taat pajak penting loh. Betul. Karena salah satu syarat ketika kita mau naik jenjang lebih tinggi ya. Betul. Karena kan kalau misalnya kita mau ekspor, mau apa itu perlu ya perizinan dan sebagainya. Omset sendiri berapa Teh ini sebelum mengikuti program ini dan dampaknya setelah mengikuti program dari pemerintah? Omsetnya setelah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah, alhamdulillah itu naik 100% Mas. 100%? 100%. Oke, wow. Gitu, jadi wow. 100%. Iya. Karena begini, saya itu awalnya kan memang hanya bergerilya di sosial media dan mulut ke mulut. Begitu saya ikut fasilitasi dari pemerintah, saya ikut pameran-pameran, showcasing yang memang difasilitasi oleh pemerintah. Itu satu. Terus yang kedua, mana aja pamerannya? Pamerannya Inakraf yang pasti ya, itu saya dapat fasilitasi dari Kemendak waktu itu. Terus dari Aki juga saya dapat fasilitasi pameran ya gratis gitu di mall yang besar di ibu kota. Lalu setelah itu kan kita berjejaring nih, jadi ketemu dengan customer yang bukan hanya membeli produk kita tapi ternyata dia bayar juga gitu. Itu satu. Terus yang kedua, akhirnya saya bisa penetrasi ke retail melalui Sarinah. Iya, Sarinah BUMN kan ya Mas ya. Dapat booth di situ ya. Iya, betul. Jadi melalui Sarinah ini saya mendapatkan semacam brand awareness dari retail-retail lain bahwa produk saya ini diapresiasi oleh Sarinah, berarti tentunya dia memiliki kualitas yang bagus juga unik gitu. Jadi akhirnya retail-retail lain juga tertarik untuk memasarkan produk saya begitu. Aku sebelum ngobrol ke target pasar terus kemudian tips-tips nantinya nih, aku pengen tahu nih, sekarang sudah mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah bahkan sampai kesempatan pameran dan booth. Iya. Sebenarnya berapa omsetnya sebulan? Omsetnya sebulan itu bisa sampai 20 sampai 25 juta Mas. 25 juta? Ya. Yang tadinya ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Wow, sekarang ibu produksi di rumah tangga ya? Wow, itu berarti cukup signifikan ya bahwa mendapat cukup signifikan untuk kategori slow fashion ya. Kita bukan bicara mengenai fast fashion, karena kalau fast fashion itu pasti bisa lebih besar lagi. Tapi kalau slow fashion kan kita seperti di awal juga ada tagline slow ya. Jadi proses produksinya juga tidak
cepat gitu. Jadi untuk kategori slow fashion ini peningkatan yang sangat signifikan untuk saya begitu. Apa sih Teh slow fashion itu secara penjelasannya menurut Teh Slow Yeni? fashion itu jadi sebuah lini fashion di mana produksinya itu memakan rentang waktu yang cukup lama, dan produk yang dihasilkan juga mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas gitu. Jadi memang produk-produk handicraft itu sebetulnya masuk ke kategori slow fashion. Terus yang paling disorot itu adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dari para pelaku industri ini. Jadi para pengrajinnya itu kita hargai betul, lalu sustainability-nya dari si produk yang kita gunakan, bahan-bahan yang kita gunakan juga tentunya sangat diperhatikan, baik itu limbahnya atau pemilihan bahan-bahan yang kita gunakan juga gitu. Emang limbah apa sebenarnya ini? Nah jadi kita itu menggunakan limbah dari sisa produksi sebuah pabrik multinasional yang ada di Indonesia gitu, yang beroperasi di Indonesia, tapi brandnya brand multinasional. Konsep seperti apa itu Teh? Slow fashion gitu, kenapa memilih itu gitu? Ya karena kan kita bagaimana caranya supaya limbah yang tadi yang dari pabrik itu kita gunakan menjadi sebuah benda baru yang memiliki nilai fungsi. Begitu. Jadi daripada ini limbah yang tadi tali-tali bekas tali sepatu yang memang dia sudah tidak digunakan oleh si pabrik ini, dia dibuang atau dibuat apalah gitu ya, kita tampung, kita jadikan tas dan ternyata bagus gitu, memiliki fungsi baru. Berarti memang slow-nya di sini adalah slow produksi yang tidak bisa cepat dan banyak di satu waktu ya, karena ini benar-benar pure handmade. 100% handmade. 100% handmade. Dan awet. Sehingga satu tas bisa bertahan berapa lama kira-kira Teh? Wah, kalau berapa lama sih? Ini namanya juga tali sepatu ya, bisa lama sekali. Lama sekali ya. Ada yang sampai 3 tahun tuh masih cukup hemat ya. Jadi bapak-bapak pasti suka nih beliin istrinya karena awet. Jadi nggak banyak ganti. Nah, kira-kira berapa harganya untuk satu tas, dan kemudian apakah itu cukup menutupi ongkos produksi yang konsepnya slow fashion ya? Range harga tas kita sebetulnya masih cukup affordable ya, masih dari 350.000 sampai 500.000 saja. Itu untuk profitnya kita masih dapat profit karena kita menggunakan bahan-bahan yang memang limbah dari pabrik tadi. Jadi kita bisa menekan HPP dengan pembelian bahan baku yang tidak terlalu mahal, tapi sebetulnya menjadi nilai jual yang tinggi ketika kita olah menjadi produk baru itu. Bisa memproduksi berapa tas dengan konsep slow fashion dalam satu bulan? Untuk satu artikel kita bisa produksi sekitar 50. Berapa pegawai yang 3 membantu? orang. 3 orang. Itu siapa mereka? Maksudnya sebelumnya apakah memang direkrut atau sebelumnya ibu memang ibu juga? Rumah tangga juga, ibu rumah tangga juga yang memang dia punya rasa cinta yang sama. Jadi ketika kita bicara mengenai produk handicraft, tentunya orangnya harus mempunyai passion yang sama dengan kita ya. Nggak bisa tiba-tiba orang yang passionnya memasak, dia tiba-tiba belajar tali temali. Nah itu saya coba gitu ketika dia membuat sebuah produk aksesoris, saya coba tanya bisa nggak bikin ini, terus dicoba dan bisa. Akhirnya saya ajak untuk berkolaborasi. Nah sebenarnya bagaimana sih tanggapan pasar atau target pasarnya menanggapi produk dari jenis crochet ini? Sebetulnya, nah ini di Indonesia itu memang untuk produk handicraft agak masih struggle ya, kita masih berjuang sangat keras begitu. Kecuali untuk pasar-pasar yang memang sudah fully aware bahwa sebuah produk handicraft itu memerlukan proses yang lama, ada add value-nya, ada sepenggal kisah dari kehidupan seorang artisannya gitu, karena kan momen itu yang mereka pergunakan. Nah jadi tentunya perlu pasar-pasar yang memang segmennya jelas dalam artian mereka well educated gitu. Jadi biasanya saya menyasar market di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali begitu. Lalu untuk ekspatriat biasanya mereka dari Amerika, dari Jepang terutama itu. Jepang sangat suka. Berarti dengan pernah istilahnya ekspor atau dikirim ke Jepang, baik dibawa oleh buyer ataupun langsung kalau ke Jepang
Tentunya hand carry ya Mas ya. Iya. Jadi ketika saya mengikuti event-event pameran yang memang kebetulan banyak sekali datang ekspatriat ke situ, jadi mereka suka, mereka beli, mereka dari balik lagi kembali mulut ke mulut, bicara, oh ini ada produk orang Indonesia lo baru gini, mereka pesan melalui media WhatsApp gitu, minta dikirim ke sana gitu waktu itu. Jadi itu melalui itu. Terus yang paling baru itu kemarin di Inacraft, kebetulan saya bertemu dengan Miss Carla, beliau dari Amerika berarti. Wah, dari Amerika. Dari Amerika, beliau punya butik namanya Roseland Studio di West Virginia, Amerika. Dia tertarik sekali dengan konsep yang saya usung, slow fashion atau slow fashion and upcycle produk. Lalu hampir seluruh produk saya yang saya bawa di Inacraft itu dia beli semua. Wow. Berarti dijual di studio dia di Amerika. Dicoba untuk dipasarkan di Amerika di studionya. Lalu nanti dia bilang ketika ini bisa berlanjut, tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, entah kita berarti bermitra ya. Bermitra, betul. Pertanyaan saya adalah siap ekspor nggak Teh? Dan diajarkan nggak ketika pelatihan di awal tadi sama pemerintah atau Diskrannasda? Tentunya. Jadi dari Dekranasda itu terutama Disdagin Kota Bandung dan Provinsi Kota Bandung itu sering mengadakan kegiatan ekspor ya, kegiatan pelatihan ekspor. Itu saya juga mengikuti itu, lalu diajarkan bagaimana tata cara kita untuk melakukan ekspor ke luar negeri ya. Dan setiap negara-negara itu pasti mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Misalnya kayak tali temali begini kan ada turunannya nih, kayak nggak boleh ada unsur chemical apa gitu kan, harus jelas gitu ya. Nah itu sertifikasinya lah ya. Sertifikasinya. Nah itu memang kita mempelajari betul bagaimana surat menyurat korespondensi dengan itu gitu ya, dengan pihak luar. Lalu bagaimana nanti sistem pembayarannya dan lain sebagainya, itu kita mendapatkan fasilitasi dari pemerintah mengenai ilmu-ilmu bagaimana kita menjadi seorang eksportir. Nah sebetulnya kan untuk menjadi seorang eksportir itu tidak harus satu kontainer ya Mas ya. Satu per mil juga sudah bisa dikatakan sebagai seorang eksportir sebetulnya. Nah tapi saat ini saya baru 1 kali melakukan pengiriman, waktu itu mengikuti kegiatan US Trade Expo di New Hampshire, Amerika. Jadi waktu itu saya dapat fasilitasi dari BRI Mas. Jadi saya ikut di sana. Nah tapi produknya saya kirim sendiri. Nah itu kita mengurus surat-surat, mengurus kayak ini kira-kira apa aja yang harus saya siapkan untuk bisa melakukan pengiriman ke sana begitu. Oke. Gimana Teh? Kalau teman-teman misalnya ada nih banyak mungkin ibu rumah tangga yang sudah terinspirasi dan sudah memiliki kemampuan, meskipun mungkin kemampuannya berbeda nih, bukan menganyam, tapi pengen kayak Teh Yeni nih bisa dapat fasilitas itu tadi banyak tuh. Ada tipsnya nggak waktu itu? Harus kemana ini pertama kali? Pertama kita itu kan zaman sekarang udah informasi sangat mudah untuk diakses ya. Salah satunya melalui media sosial. Rajin-rajinlah melihat di media sosial itu informasi-informasi yang disediakan oleh pemerintah itu banyak sekali, termasuk dari Kemenparekraf, dari Kemendak, terus Kemenkop itu banyak sekali ya, dari Dekranasda juga banyak gitu. Jadi selalu mereka itu mengadakan kurasi-kurasi gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka sudah mereka programkan gitu untuk UKM itu. Selama kita mempunyai kemauan itu pasti ada jalan gitu. Karena segala sesuatunya zaman ini udah sangat tersedia ya gitu. Tinggal kitanya mau aja untuk scrolling. Tipsnya biar lolos nih. Biar lolos, 1 harus konsisten. Harus konsisten. 2 harus terkonsep. Oke, sebelum lebih lanjut harus berupa PT, CV atau ini enggak? Perseorangan aja. Perseorangan bisa? Perseorangan. Jadi sekarang itu ini menarik nih. Jadi sekarang itu untuk perizinan sangat mudah diakses melalui oss.go.id. Itu udah terintegrasi di seluruh Indonesia ya, oss.go.id itu kita bisa membuat perizinan NIB aja dulu gitu, nomor induk berusaha. Nah itu bisa jadi modal usaha kita, modal awal kita deh gitu. Lalu tips selanjutnya tadi apa Teh? Biar ini tetap ada kesempatan tuh teman-teman ini bisa lolos kurasinya.
Yang pertama itu harus punya konsep. Konsepnya harus jelas. Jelas dan menarik mungkin ya. Ya, jelas dan menarik. Terus yang kedua konsisten. Kita harus konsisten. Terus yang ketiga disiplin, Mas. Gitu. Jadi jangan sampai namanya artisan ya, namanya orang pelaku industri kreatif itu moodnya emang naik turunnya Ya, luar mood swing-nya biasa, mood banyak swing ya. Itu jadi kita harus konsisten dan harus disiplin gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ketika kita mau merubah sebuah hobi menjadi usaha, memang harus butuh kedisiplinan dan konsisten yang tinggi dari kita. Terakhir nih Teh, bagaimana Teteh akan menentukan strategi ke depan mengembangkan UMKM yang benar-benar dikelola ini sendiri setelah mendapatkan banyak fasilitas dan pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah tadi? Oke, strategi ke depan ya? Oke, goal saya untuk 2 tahun ke depan justru saya ingin merambah dunia online, Mas. Online? Ya, digital marketing. Jadi setelah kita mengalami pandemi, mau nggak mau memang kita harus shifting nih dari offline ke online. Itu mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita harus bergerak maju ke sana. Bagaimana caranya kita bisa menuangkan, mengartikulasikan produk yang handicraft ini ke bentuk digital marketing? Kan itu kalau misalnya kita offline, kita bisa ngobrol begini enak. Betul. Oh ini loh Bu, handicraft loh Bu, dibikin loh Bu, gini-gini. Nah tapi ketika kita maju ke digital marketing, bagaimana kita mengemas itu tanpa kita ada interaksi copywriting-nya ya. Copywriting-nya harus bagus supaya seolah kita berbicara dua arah. Betul. Gitu. Dan bagaimana persuasifnya untuk menggiring orang melihat produk kita meskipun di pampangnya itu berupa thumbnail profil-profil aja ya. Ya, betul. Jadi digital marketing yang memang ingin saya jajal banget untuk 2 tahun ke depan, bagaimana saya bisa mengasah itu dan menjadikan sebuah peningkatan usaha yang lebih besar lagi untuk usaha saya. Oke, Teh Yeni, terima kasih sekali atas berbagi ilmunya di sini dan semoga bisa menginspirasi Sobat Antara yang memiliki soft skill khususnya pengen yang berawal dari iseng ya tadi, ternyata hobi meningkat sampai eskalasinya produksi. Terima kasih Teteh sudah mampir di podcast Close Up dan juga buat Sobat Antara, nantikan juga podcast Close Up selanjutnya dengan sosok-sosok yang menarik dan juga dari berbagai lini yang mungkin bisa menginspirasi kita ke depannya. Saksikan juga podcast lainnya di antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, podcast Antara dan juga Noise Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Teh Yeni. Semoga produknya laris terus ya. Amin.